Contoh kasus Barway Anova, kelompok 7 kelas 635C07 ingin membandingkan penjualan pada brand pakaian dengan merek Erigo, Uniqlo, Zara, Gucci, Hermes, dan Levi's, di mana para pembeli pakaian di mall ini hanya dihadapkan pada keenam merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang: pertama, berapakah rata-rata penjualan keenam pakaian tersebut? Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keenam pakaian tersebut? Dan ketiga, rata-rata penjualan pakaian mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Langkah-langkah uji WW Nova ada tiga. Pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kedua, melakukan uji homogenitas. Dan ketiga, melakukan uji one-way ANOVA. Pengambilan keputusan uji normalitas ada dua. Satu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan output SPSS Test of Normality, kita dapat melihat perolehan nilai signifikansi dari setiap merek pakaian sebagai berikut. Pertama ada Erigo, penjualan pakaian Erigo sebesar 0,604, lebih besar dari 0,05. Kedua ada Uniqlo sebesar 0,160, lebih besar dari 0,05. Dan ada Zara, Gucci, Hermes, dan Levi's yang nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka secara normality dapat disimpulkan bahwa merek pakaian distribusi normal. Melihat perbedaan rata-rata penjualan 6 merek brand pakaian, berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari ke-6 merek pakaian dengan rincian sebagai berikut. Pakaian Erigo sebesar 29,40, Uniqlo sebesar 29,30, Zara sebesar 36, Gucci sebesar 36,30, Hermes sebesar 22,50, Levi's 28,10. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah pakaian Uniqlo, yakni sebesar 39,30. Menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS Test Homogeneity of Variance, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02. Kalau nilai signifikansi 0,02, maka lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian ke-6 kelompok penjualan pakaian yang kita bandingkan tersebut adalah tidak sama atau heterogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA tidak dapat terpenuhi. Yang C, menguji apakah keenam sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda dalam uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata penjualan sama. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata penjualan berbeda. Berdasarkan output di samping, diketahui nilai signifikan sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ke-6 penjualan merek pakaian tersebut adalah sama secara signifikan atau secara nyata. Selanjutnya yang D, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Tes post hoc. Pengujian TKHSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan pakaian Uniqlo dengan Erigo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek pakaian tersebut adalah 9,900. Angka 9,900 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Uniqlo sebesar 393,30 dikurangi dengan nilai rata-rata penjualan Erigo 29,40. Maka ketemu nilainya atau pembandingnya sebesar 9,900. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 9,73 lower bound sampai dengan 29,53 upper bound pada tingkat kepercayaan 95% standar statistik, atau jika didefinisikan dengan tingkat kesalahan dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek pakaian tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikan sebesar 0,672 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian Uniqlo dan Erigo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua
merek pakaian tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya melihat kesamaan rata-rata penjualan ke-6 merek pakaian. Untuk melihat kesamaan rata-rata, kita menggunakan tukai HSD. Pada subset 1, terdapat data penjualan Hermes, Levi's, Erigo, Zara, Gucci, Uniqlo. Artinya rata-rata penjualan ke-6 merek pakaian tersebut tidak berbeda signifikan atau sama. Kesimpulan dalam uji one-way ANOVA, rata-rata penjualan ke-6 merek pakaian tersebut adalah sama. Dengan demikian, variabel merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata penjualan ke-6 merek pakaian tersebut. Contoh kasus two-way ANOVA. Kelompok 7, kelas 635C07 ingin membandingkan penjualan pada brand pakaian dengan merek Erigo, Uniqlo, Zara, Gucci, Hermes, Levi's, di mana para pembeli pakaian di mall ini hanya dihadapkan pada ke-6 merek tersebut. Data yang diperoleh yaitu berapakah rata-rata penjualan ke-6 pakaian tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan ke-6 pakaian tersebut, rata-rata penjualan pakaian mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Berikut langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama melakukan uji normalitas nilai residual standar, yang kedua melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Berikut hasil penjualan dari brand pakaian. Ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk brand pakaiannya ada Erigo, Uniqlo, Zara, Gucci, dan Hermes dan Levi's. Kode brand pakaian yang Erigo kodenya 1, untuk Uniqlo 2, Zara 3, Gucci 4, Hermes 5, Levi's 6. Untuk kode jenis kelamin, untuk perempuan dikasih kode 1, untuk laki-laki dikasih kode 2. Untuk output uji two-way ANOVA, pertama ada between subject factor. Nah, untuk nama brand pakaian terdapat 6 level, masing-masing 10 kolom. Untuk jenis kelamin terdapat 30 kolom. Ada deskriptif statistik. Di sini kita melihat rata-rata dari hasil brand pakaian dan jenis kelamin pembeli. Nah, yang pertama dari Erigo, totalnya di 29,40, Uniqlo 39,30, Zara 36,00, Gucci 36,30, Hermes 22,50, Levi's 28,10, dan total keseluruhan ada di 31,93. Ada Leibniz Test of Quality of Error Variance, yaitu uji homogenitas. Untuk output ini dihasilkan signifikannya 0,336. Nah, yang dimana hasil 0,336 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut yaitu homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya ada test of between subject effect, yaitu output untuk uji hipotesis penelitian ini. Yang pertama ada penjumlahan kuadrat yang totalnya ada 13919,733. Di sini ada derajat kebebasan, jumlahnya 59. Di sini ada ANOVA-nya, lalu ada F hitung, dan terakhir ada di signifikan. Selanjutnya di sini ada nama brand pakaian. Untuk nama brand pakaiannya Erigo, Uniqlo, Zara, Gucci, Hermes, dan Levi's. Masing-masing terdapat data rata-rata, standar error, lower bound, dan upper bound. Kemudian di yang kedua itu ada jenis kelamin, hasil penjualan pakaian. Untuk jenis kelaminnya itu perempuan dan laki-laki. Untuk nilai rata-ratanya 39,067, 24,800. Standar errornya di sini nilainya sama. Kemudian ada nilai lower boundnya juga, ada nilai upper boundnya juga. Selanjutnya di sini ada nama brand pakaian. Ini nama brand pakaiannya Erigo, Uniqlo, Zara, Gucci, Hermes, dan Levi's. Untuk jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, nilai rata-ratanya juga ada. Ini nilai standar errornya, nilai lower boundnya, nilai upper boundnya. Kemudian di sini kita pembuatan kesimpulan. Yang pertama ada perbedaan hasil penjualan pakaian berdasarkan nama brand pakaian. Yang kedua, ada perbedaan hasil penjualan pakaian berdasarkan jenis kelamin pembeli. Yang ketiga, adanya interaksi nama brand pakaian dengan jenis kelamin pembeli dalam menentukan hasil penjualan pakaian.